Oke bro, balik lagi di channel Gagas Agasta. Dan kali ini saya akan kembali mengeksplor sebuah rumah terbengkalai yang berada di daerah Majalengka, bagian berarti utara, selatan, barat, timur teman-teman. Ya, ini adalah di bagian timur Majalengka, dan saya menemukan rumah terbengkalai ini dalam kondisi yang sudah sangat tidak layak dihuni teman-teman. Tapi entahlah di dalamnya seperti apa, dan kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Oke bro, jadi ini adalah penampakan rumah yang di awal kita opening, saya opening sebelah sana ya, karena di sini berisik dikarenakan di pinggir jalan raya teman-teman. Dan beginilah kondisi rumah terbengkalai yang berada di daerah Majalengka sebelah timur teman-teman. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten yang saya buat ini. Nah, ya bisa dilihat bro, ini bagian samping yang entah ini bagian depannya sebelah sini atau sebelah sana ya teman-teman. Saya rasa sih sebelah sini, karena ini kok layaknya depan rumah yang memang kayaknya bagus gitu ya. Oh, dan saya tidak menemukan jalan untuk masuk karena kebetulan pintu depan rumah ini terkunci teman-teman. Jadi terpaksa saya melewati daerah jalan yang sempit ini. Padahal ini pinggir jalan raya, dan ini udah banyak nyamuk yang rasanya gak enak nih di badan. Rasanya saya belum mandi gitu, padahal baru mandi tadi kan. Dan saya akan masuk lewat belakang rumah ini teman-teman. Semoga ada jalan. Nah, bagian belakang rumah ini sudah langsung ke hutan ya, bisa dibilang hutan lah ya, hutan, karena nggak ada lagi rumah penduduk yang berada di sini, yang bermukim di sini. Mungkin sebelah sana ada kolam atau balong, entah apa ya, perkebunan warga mungkin yang sudah ada sejak lama. Dan bismillah, kita langsung aja masuk ke dalam rumah terbengkalai ini teman-teman. Oke, kita coba ya. Tapi kayaknya masuknya cukup ribet ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalkan videonya agak goyang-goyang ya, karena jujur saya masuk ke sini agak susah teman-teman. Melihat kondisi badan saya yang besar, jadi ketika masuk ke dalam rumah ini ya lumayan lah. Nah, inilah kondisi belakang rumah terbengkalai ini teman-teman. Saya masuk lewat sini dan pintunya juga sudah jebol ya, cuma dihalang oleh papan. Oke, kita langsung aja mengitari setiap sudut dari rumah ini teman-teman. Tuh banyak nyamuk ya. Ya, pertama di sini kita menemukan sebuah dapur ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan di luar agak berisik karena di pinggir jalan teman-teman ya. Ini adalah sebuah dapur yang biasa digunakan oleh keluarga ini untuk memasak setiap harinya teman-teman. Dan masih ada beberapa perabotan yang sepertinya kalau kita cek satu-satu masih ada yang layak untuk dipakai ya. Tapi entahlah. Oke, next. Lanjut lagi ke bagian sini. Ini sepertinya air nih. Ya, bak air ini yang bikin banyak nyamuk kayaknya di sini teman-teman. Ya, banyak jentik-jentik. Gokil emang. Nah, ini pintunya nih. Pintu bagian WC-nya tuh. Wow, man. Ya, cukup lumayan luas untuk bagian dapurnya, dan kita langsung masuk aja ke bagian dalam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh man, cukup luas. Dan kita kemana dulu ya? Kayaknya saya akan mengeksplor ke bagian belakang dulu ya, sebelah sana. Di sana ada kamar bagian belakang, biar berurutan teman-teman, dari belakang kemudian ke bagian depan teman-teman ya. Oke, ini adalah bagian kamar belakang, dimana mungkin ada, tapi antara kamar atau musola ya, yang saya bayangkan ini adalah sebuah kamar, tapi di atasnya ada ini apa, ada tulisan Arab ya, mungkin juga musola, tapi entahlah.
Dan di sini saya menemukan sebuah kerudung teman-teman ya tuh. Gila nih. Kalau malam udah serem banget. Dan kita ceritakan kenapa rumah ini bisa terbengkalai. Jadi ini adalah rumah seorang pengusaha kaya raya di kampung ini, yang beliau memiliki sebuah usaha yaitu rotan. Ada yang bilang kapuk juga teman-teman, tapi entahlah yang benar itu apa ya usahanya. Dan rumah ini sudah terbengkalai sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman. Sekarang tahun 2023, berarti 5 tahun ke belakang, sekitar tahun 2018-2019 ya teman-teman. Dan sangat disayangkan bangunan yang masih kayaknya cukup layak ya untuk ditempati sebuah keluarga bisa terbengkalai seperti ini. Oke, tadi kamar pertama, kita lanjut ke kamar bagian yang kedua. Masih di bagian belakang ya teman-teman. Dan kondisinya sudah mulai ditumbuhi atau di apa ya namanya, di ini rayap ya, atau rayap teman-teman, untuk pemakan bangunan. Ada bantal juga. Cuman kita nggak bisa review satu persatu barang yang ada di sini teman-teman, karena di sini kosongan ya, nggak ada barang-barang yang seperti lemari, meja yang bisa kita review, atau buku-buku apa gitu ya. Mungkin ada beberapa tapi nggak banyak gitu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah sajadah, kemudian Al-Qur'an tuh ya. Ini juga apa nih, kayaknya rapat atau apa ya, coba kita lihat teman-teman. Praktek pengelolaan masyarakat santri pondok pesantren. Oke. Husnul Khotimah. Oh, kayaknya anaknya sekolah di Husnul Khotimah Kuningan ya, pondok pesantren. Dan lanjut lagi teman-teman ke kamar yang ketiga. Di sini ada sebuah kamar juga yang kosongan juga teman-teman. Nggak ada apa-apa di sini, nggak ada barang yang bisa kita review satu persatu apa yang ada di dalam kamar ini. Tapi ya sudahlah, namanya juga kita menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Jadi nggak semua ada barangnya. Kadang ada yang ada barangnya, ada yang kosong. Tapi ya lumayan lah ya. Demi penonton kita lakuin totalitas untuk membuat video ini teman-teman. Jadi biar kita lebih bersyukur kembali ketika kita punya rumah, maka rumah tersebut harus dipelihara dan ditinggali dengan baik dan diurus tentunya teman-teman ya. Dan ini adalah bagian depan dari rumah ini teman-teman. Kayaknya ruang tamu sebelah samping entah sebelah depan gitu ya. Oke, udah sangat kotor sekali. Dan di sini saya menemukan tulang-tulang. Wow men, ini tulang apa ya teman-teman, bisa tahu nggak ini? Tuh, ini tulang apa nih? Serem juga ya. Tuh ada tulang kepala ini apa, tengkorak kucing atau tikus ya? Saya bingung ya, penasaran juga nih, tapi nggak ada jejak. Oke, lanjut ke kamar yang 1, 2, 3, dan ini kamar yang keempat. Oke, di sini menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit ya teman-teman, 35 menit ya. Mau menunjukkan jam 11, entah jam 11 siang atau jam 11 malam teman-teman, karena jamnya sudah tidak jalan. Assalamualaikum. Nah, ini kamar yang keempat ya mungkin. Tapi yang membedakan kamar ini dengan kamar yang lainnya, ini adalah kamar yang memiliki sebuah WC. Mungkin ini kamar orang tuanya ya, tuh. Ada WC-nya teman-teman dan tembus ke sana. Kayaknya, coba kita lihat ke bagian sebelahnya ya, kayaknya tembus deh. Oh, iya ya, kayaknya tembus. Oh, dari sini ternyata teman-teman. Nih. Ini juga ada pintu yang udah didobrak, yang udah hancur. Kayaknya nggak tahu nih pintu sebelah mana ya. Oh, ini pintu yang ini nih, pintu yang sebelah sini udah hancur didobrak, atau mungkin udah jatuh rapuh dimakan usia. Karena posisi engselnya sih masih oke ya, masih keren gitu kan, masih kokoh, cuman karatan doang. Cuman di bagian kusennya ini udah mulai kena rayap teman-teman. Tuh, gila ya, udah mulai dimakan usia. Ya bisa dibilang lah 5 tahun yang lalu terbengkalai. Wajar kalau memang bangunannya sudah
lapuk seperti ini teman-teman. Dan ini yang saya tadi bilang, ini adalah WC yang tersambung ke WC kamar sana ya teman-teman. Cuma di sini ada WC duduk, tuh ada kaca juga. WC duduk zaman kapan? Halo. Oh, ada tawon juga, ngeri sedap. Rumah tawonnya aja udah terbengkalai. Tapi entah kenapa rumah ini ditinggalkan begitu saja. Rumah yang mungkin cukup layak untuk warga yang kurang mampu, tapi ini warga yang mampu meninggalkan rumahnya begitu saja teman-teman. Entah pemikirannya seperti apa. Yang jelas saya mendapatkan info yang katanya ini adalah rumah seorang pengusaha, tapi entah benar adanya saya tidak terlalu paham, karena saya hanya dengar seliweran cerita dari teman-teman YouTuber saya teman-teman. Dengar sesuatu, jadi kayak ada suara ya. Nah, kalau ini kamar bagian depan nih, kamar terakhir ya, sepertinya kamar terakhir. Dan mungkin teman-teman bisa hitung dari awal kamar sampai sekarang ada berapa kamar ya teman-teman. Di sini juga ada sejadah yang masih tertinggal di sini ya. Yang dianehkan kenapa hanya ada barang-barang untuk sholat, untuk ibadah yang tertinggal di sini. Contoh ada Al-Quran di sana yang sudah sobek-sobek, kemudian ada kerudung tadi, ada sajadah juga ya. Kenapa ya? Bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Kenapa hanya ada barang-barang ibadah yang ditinggalkan di sini? Assalamualaikum. Dan ini posisi ruangan paling depan yang cukup seram juga teman-teman. Andaikan kita bisa masuk lewat depan sini ya. Cuman kayaknya ini udah dikunci rapat-rapat, entah kuncinya bagaimana. Oh, ternyata di sini nih. Kita udah nggak punya kunci, ini juga ada jebol ya. Gak bisa kita buka sembarangan. Nomor 40. Ya, beginilah kondisi bagian depan atau ruang tamu dari rumah terbengkalai ini teman. Sungguh mengkhawatirkan ya. Dan di sini ada cecak, kayaknya masih hidup ya. Oke. Jadi saya explore sekarang itu berada di sekitaran setelah asar ya, menuju maghrib. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tetap lancar dan sampai berbuka puasa menjelang teman-teman. Dan cukup sekian untuk konten explore kita kali ini di bangunan terbengkalai milik seorang pengusaha. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta, dan selamat sore.